Sahabat RTV, sejumlah pria terekam kamera CCTV saat melakukan aksi penyerangan dengan membawa senjata tajam di sebuah rumah indekos Putri di Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru, Riau. Para penghuni indekos ketakutan dan bersembunyi di salah satu kamar sambil menunggu kedatangan polisi. Detik-detik menegangkan saat peristiwa itu terjadi sempat terekam video amatir warga dan viral di media sosial. Ketenangan para penghuni indekos Putri di Jalan Kamboja, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru, Riau seketika sirna dan berubah jadi mencekam saat sekawanan pria tiba-tiba datang menyerbu serta memaksa masuk ke dalam rumah pada Senin tengah malam 11 Juli 2022. Sejumlah pria menyatroni indekos Putri itu sambil membawa senjata tajam dan memaksa masuk ke dalamnya. Beberapa penghuni yang menyadari aksi pelaku berupaya menyelamatkan diri dengan menumpang ke rumah tetangganya dan berkumpul di dalam satu rumah. Jadi guys, malingnya datang rame-rame, buka pak, terus rame-rame banyak, terus kami mengungsi ke rumah keluarga. Namun mereka yang terjebak di dalam indekos dihantui ketakutan karena para pelaku sempat naik dan bersembunyi di atas plafon. Pelaku yang membawa senjata tajam bahkan menyebar ke semua penjuru rumah, mulai dari pintu depan hingga belakang untuk mencari keberadaan korban. Sejumlah korban pun terlihat panik ketakutan dan berharap polisi segera datang. Menurut salah satu korban, para pelaku menyerbu indekos tersebut karena tak terima dan merasa terancam setelah aksi pencuriannya dilaporkan korban ke polisi. Sebelumnya, para perampok tersebut baru saja mencuri telepon genggam dan uang tunai milik para penghuni indekos. Nah itu kita ngumpet di gudang di ruangan kecil tadi. Itu sebenarnya sebelumnya tuh nggak ada apa-apa, kosong. Jadi kita ngumpet di sana karena kita bingung juga gitu, panik. Jadi kita nggak tahu harus gimana gitu. Dan nyampe di sana pelakunya di sini tuh abang saya sempat keluar. Cuma karena abang saya udah ditarik-tarik sama adik saya karena takut ada dilukain gitu kan. Akhirnya tetap mereka dicocok di sana. Terus kami di sini dan pelakunya ngedor-ngedor di sini. Katanya buka enggak katanya gitu kan. Disuruh cari kalian pakai bahasa Minang gitu kan. Setelah video perampokan tersebut viral di media sosial, polisi pun memburu para pelaku yang sempat terekam kamera CCTV. Gerak cepat aparat Polsek Sukajadi pun membuahkan hasil dengan menangkap seorang pelaku bernama Ade Saputra. Menurut keterangan polisi, sejumlah pelaku ternyata kerap mencuri di indekos tersebut dan menjual barang curiannya untuk kebutuhan hidup. Dari keterangan penyidik, alasan daripada si pelaku ini mengambil daripada barang-barang tersebut untuk dijual untuk keperluan kehidupan sehari-hari. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku yang ditangkap ini ditahan di Polsek Sukajadi dan dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Selain itu, polisi juga masih mengejar sejumlah pelaku lainnya yang buron. Dari Pekanbaru, Riau, Muhammad Yusri, Turn Back Crime, RTV. Sahabat, tidak butuh waktu lama, polisi pun langsung menangkap seorang pelaku yang terlibat aksi penyerangan itu. Mirisnya, pelaku penyerangan rumah indekos melakukan pencurian hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut korban, pelaku tak hanya mengincar harta benda, tapi juga dendam kepada para penghuni indekos. Para pelaku kejahatan belakangan ini kian gencar menjalankan aksinya serta memburu para korbannya. Tanpa pandang bulu, mereka menyerang siapapun, bahkan tak segan melukai korbannya dengan senjata tajam maupun senjata api. Mirisnya, aksi kejahatan yang mereka lakukan tidak hanya terjadi di tempat umum, namun juga menyasar minimarket, rumah warga, serta indekos. Seperti aksi penyerangan yang dilakukan kawanan perampok di sebuah rumah indekos di Jalan Kamboja, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru, Riau, pertengahan Juli lalu. Para pelaku yang diperkirakan lebih dari 3 orang itu menyatroni indekos Putri sambil membawa senjata tajam dan menggedor-gedor pintu indekos korban. Para korban pun menyelamatkan diri dan saling melindungi dengan bersembunyi di salah satu kamar.
Rasa takut yang menghantui mereka bertambah saat sejumlah pelaku naik ke atas plafon rumah indekos. Polisi akhirnya menangkap seorang pelaku perampokan bernama Ade Saputra. Sementara sejumlah rekan Ade yang melakukan penyerangan hingga kini masih buron. Menurut keterangan polisi, sejumlah pelaku ternyata kerap mencuri di indekos tersebut dan menjual barang curiannya demi memenuhi kebutuhan hidup. Untuk mengetahui bagaimana peristiwa itu terjadi, kami pun mendatangi lokasi kejadian di Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru Riau. Indekos tersebut sebenarnya berada di lokasi yang cukup ramai karena hanya berjarak 1 km dari pusat kota Riau. Hanya saja, lokasinya berada di dalam sebuah gang sempit dan bukan jalan utama, sehingga minim aktivitas warga apalagi di malam hari. Terlebih bagian depan rumah indekos kini beralih fungsi sebagai gudang, sehingga menambah kesunyian di tempat itu. Baik, sahabat RTV, mau saya gambarkan di sini memang terlihat sepi. Tadi saya sempat berbincang dengan salah satu warga. Di sini dulu adalah salah satu rumah kontrakan, cuman sekarang sudah dialihkan menjadi tempat pergudangan. Jadi sekarang tidak ada terlalu banyak aktivitas dan hanya 3 rumah yang berada di sini, dan sini terlihat ada beberapa lorong yang sangat sepi, sehingga pelaku sangat nekat berjalan. Dari rekaman CCTV kita lihat berjalan menuju ke rumah korban tersebut. Kami juga menemui korban yang saat kejadian bersembunyi di kamar indekos tetangganya. Menurut korban bernama Viola, penyerangan yang dilakukan perampok bersenjata tajam itu bermula dari laporan yang ia buat ke polisi. Sehari sebelumnya, ternyata pelaku menggasak telepon genggam dan uang tunai milik korban. Korban pun akhirnya melaporkan peristiwa pencurian itu ke polisi. Namun para pelaku yang merupakan warga sekitar diduga mengetahui adanya laporan korban. Pelaku tak terima dan merasa terancam, sehingga dendam kepada korban sampai terjadinya aksi penyerangan. Emang rumah kita ini sering kedatangan kemalingan ya, maling. Cuma ini maling kayak dendam karena udah kita laporin sebelumnya. Jadi dia datang ke sini bawa parang. Dia dari kayaknya ada beberapa orang ya yang terlihat CCTV, cuma 1 orang bawa parang itu di depan sini lewatnya. Jadi ada juga yang dari belakang situ lewatnya, ada juga yang dari si tembok ini, manjat tembok. Nah itu sih. Banyak nih, hampir 95% di sini semua udah pernah kehilangan. Dan yang di rumah ini tuh rawan banget ya karena dia di pojok. Nah itu kan ada ruang masuk untuk si maling itu banyak. Dari depan bisa, dari belakang bisa, dari samping bisa gitu. Karena dia paling pojok. Nah jadi sebelum saya juga yang pernah tinggal di sini juga sering kemalingan. Bahkan ada yang hari pertama masuk, besoknya udah kemalingan. Besoknya baru pindah mereka, baru 3 hari mereka nyicip di sini. Terus ada juga sebelumnya juga paling bertahan cuma seminggu, 2 minggu gitu. Kayak paling lama kita deh bertahan 2 bulan. Sungguh memprihatinkan. Rumah yang seharusnya menjadi tempat yang aman untuk berlindung bagi warga justru menjadi sasaran pelaku kejahatan. Dari kasus ini kita bisa petik pelajaran untuk selalu waspada. Karena pelaku kejahatan bisa datang kapan saja dan di mana saja, bahkan dilakukan orang di sekitar kita. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusri, Turnback Crime, RTV. Lalu mengapa para pelaku kejahatan selalu membawa senjata tajam dan bersikap keji saat beraksi? Temukan jawabannya usai jeda.